Ada yang percaya reinkarnasi, ada yang nggak percaya. Kamu tim yang mana ayo? Reinkarnasi ini bisa dibilang kepercayaan agama tertentu. Agama di dunia ini kan banyak nih ya. Ada yang percaya reinkarnasi, ada yang nggak percaya. Di video ini Intan nggak ngebahas reinkarnasi dari segi agama, karena agamamu ya urusanmu. Di video ini Intan mau ngebahas kisah nyata yang dialami oleh seseorang, di mana ini seolah-olah menjadi bukti bahwa reinkarnasi itu memang ada. Pertanyaannya, kenapa kok Intan ngebahas reinkarnasi? Karena banyak orang Tionghoa di seluruh dunia percaya akan adanya reinkarnasi, terutama mereka yang memeluk ajaran Buddhisme, Taoisme, Hindu, dan Konfusianisme. 大家好，我叫 Intan， 欢迎来到我的频道 Dynasty 小戏。 New release kaos gambar Kuan Yin yang lagi dioperasi oleh Dr. Hua Tuo. Normalnya nih ya, orang kalau dioperasi itu tidur. Tapi Kuan Yin enggak guys, Kuan Yin ini agak lain. Dia dioperasi sambil main catur. Kalau teman-teman pengen tahu detailnya, ini nih linknya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Open PO sampai tanggal 9 Maret. Yang Intan pakai ini kaos warna mint ya guys ya, yang cuman ada di kaos premium. Selain gambar Kuan Yin yang lagi dioperasi Dr. Hua Tuo, ada juga custom marga. Teman-teman bisa custom marga sesuai marga teman-teman. Terdapat berbagai efek ya, ada glow in the dark, jadi kalau di petengan itu nyala. Ada gambar reflective rainbow, jadi kalau kena cahaya itu hologramnya keluar. Ada juga efek gold, emasnya itu mengkilap. Kalau teman-teman tidak suka efek-efek yang lain, biasa aja juga bisa. Mau kecil di dada kiri juga bisa. Selain gambar Kuan Yin, ada juga tokoh-tokoh Tiongkok seperti Hakim Pao Kerasakti, Konfusius, Kaisar pertama Tiongkok Qin Shi Huang, tokoh Samkok juga lengkap, mulai dari Kuan Yin, Zhuge Liang, Zhao Zhenlong, 3 bersaudara, 5 jenderal macan, Dr. Hua Tuo, sampai antagonisnya Cao Cao dan Liu Bu juga ada. Available di Tokped atau Shopee yang linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Yang pertama, seorang wanita India yang namanya adalah Shanti Devi. Shanti Devi ini beritanya gempar ya guys ya, sampai ini bisa jadi kisah reinkarnasi terheboh sepanjang sejarah. Sampai loh ya, Mahatma Gandhi itu ngebentuk tim khusus, ada polisi, ada pengacara untuk menyelidiki, menginvestigasi kasusnya Shanti Devi ini. Hasilnya apa? Laporan komisi yang diterbitkan tahun 1936 menyebutkan bahwa fik ini Shanti Devi reinkarnasi dari Lugdi Devi. Shanti Devi sampai didatangi peneliti-peneliti kondang dari India sama dari luar India, dari Eropa juga datang untuk investigasi Shanti Devi ini. Seperti salah satu contohnya adalah Dr. Ian Stevenson, yang mana beliau adalah psikiater yang sangat kondang banget di seluruh dunia. Ada artikelnya Shanti Devi ini, ada, dan nggak ada kata lain yang mendeskripsikan Shanti Devi ini kecuali memang benar dia reinkarnasi dari Lugdi Devi. Sekarang siapa sih Shanti Devi ini? Shanti Devi ini wanita India kelahiran 11 Desember 1926, kelahiran Delhi, India. Keanehan terjadi saat usia dia 4 tahun. Dia bilang ke mamanya bahwa namanya adalah Lugdi. Bukan cuman itu, dia bilang bahwa dia itu punya suami dan anak, yang mana suami dan anaknya itu tinggal di Mathura. Bokap nyokapnya kaget dong, kok dia anak 4 tahun tahu ya ada kota yang namanya Mathura. Mathura itu kota di India yang gak terkenal, plus itu jauh banget loh dari Delhi, itu 145 km dari Delhi. Shanti Devi itu bisa menyebutkan ciri-ciri suaminya yang ada di Mathura. Dia pakai kacamata, kulitnya putih, punya kutil di pipi kiri. Pas Shanti Devi ini ditanya, nama suamimu siapa? Dia diem aja. Terus mama papanya itu paling ngira, oh ini anak cuman berimajinasi. Soalnya anak usia 4 tahun itu kan lagi tinggi-tingginya tuh ya imajinasinya. Tapi even imajinasi itu kan impian ya kan. Anak-anak kecil kalau mimpi itu kan setinggi langit gitu kan ya. Masa tuh ada yang mimpi pengen punya suami kutilen tinggal di desa pula. Ya kalau misalkan
berimajinasi nikah nih ya, pasti kepengennya nikah sama pangeran dari kerajaan ABCD. Kayak gitu ya kan impiannya anak-anak. Santi Devi ini kepengen nemuin keluarganya yang ada di Mathura. Ya nggak dibolehin dong sama orang tuanya. Orang tuanya tuh nganggep omongannya Santi Devi itu angin lalu. Alah ngapain kita itu jauh-jauh ke Mathura. Di Delhi aja lebih bagus kotanya kayak gitu ya. Saat usianya Santi Devi 6 tahun. Dia waktu itu lagi sekolah. Di sekolah dia bilang ke temen-temennya, ke gurunya bahwa dia punya suami di Mathura. Dia itu meninggal 10 hari setelah melahirkan karena komplikasi. Sehingga guru-gurunya sama kepala sekolahnya ngelihat Santi Devi ini anak apa halu ya? Untuk ukuran halu anak-anak ini nih skalanya terlalu spesifik. Dipanggillah Santi Devi sama guru dan kepala sekolahnya, diinterogasi dia. Dijawab semua sama Santi Devi pakai bahasa Madura. Mathura maksudnya. Duk remak bahasa Madura. Dia bilang kalau dia punya suaminya itu seorang pedagang di Mathura, namanya adalah Kedarnath Chaubey. Kepala sekolahnya itu sampai belani riset dan beneran menemukan seorang pedagang di Mathura yang namanya adalah Kedarnath Chaubey. Kedarnath Chaubey itu punya istri yang namanya Lugdi Devi, yang mana Lugdi ini meninggal 9 tahun yang lalu, 10 hari setelah melahirkan. Diketemukanlah itu Santi dan Kedarnath, dan Santi langsung mengenali ini Kedarnath Chaubey, ini suamiku. Santi juga menceritakan panjang lebar tentang dirinya pada saat bersalin. Nah lo ini anak SD kok tahu cara bersalin, prosedur bersalin sespesifik itu. Dia juga nyekak Kedarnath Chaubey yang mengingkari janji dia saat dia sekarat. Nah lo, kamu pas aku sekarat, kamu janji apa ayo? Nggak mau turuti kan? Yang mana ini fake, yang tahu janji itu cuman Lugdi Devi dan Kedarnath Chaubey. Sampai Kedarnath Chaubey ini buat ya, wes ini fake reinkarnasi dari Lugdi Devi. Karena halunya si Santi Devi ini itu beneran cocok sama fakta yang ada di lapangan. Dari India kita pindah ke Amerika, yang mana ini juga kasus yang sangat terkenal. Seorang anak laki-laki namanya adalah James Leininger. Dia kelahiran 10 April 1998 di San Francisco, Amerika Serikat. James ini putra dari Bruce dan Andrea Leininger, yang mana mereka adalah pasangan yang beragama Kristen. Kristen ini agama yang tidak percaya sama reinkarnasi. Tapi cerita yang Intan bawakan ini sumbernya itu dokumenter dari orang tuanya James sendiri. I was not just skeptical, I was adamant that this was not happening in my house. My belief system rebelled against the concept and the idea of reincarnation and past lives. Ceritanya, pada saat James berusia 2 tahun, dia menunjukkan ketertarikannya terhadap pesawat. Oke, anak kecil, laki-laki, suka main pesawat-pesawatan, wajar. Yang nggak wajar adalah James ini pas main pesawat bisa niruin gaya pilot pada saat menerbangkan pesawat. Mayday, mayday. Nah lo, orang tuanya bingung kan ya. Orang tuanya itu yang pertama dia nggak pernah ngajarin. Yang kedua, orang tuanya itu juga bukan orang yang bekerja di penerbangan. Ayahnya orang kantoran biasa, ibunya ibu rumah tangga. Dari mana sih James yang usianya 2 tahun ini ngerti bahasa-bahasa pesawat? James ini juga punya temen khayalan, yaitu Jack Larson. Yang mana oke, temen khayalan itu wajar ya buat anak-anak. Tapi kalau Intan dulu, waktu Intan punya boneka banyak tuh ya waktu kecil itu ya juga Intan kasih nama. Tapi namanya yo simple-simple, namanya anak kecil ngasih nama nih ya paling ya Lala, Pinky, Nana gitu ya. Nggak ada bonekanya Intan namanya Jack Larson, itu nggak ada. Oke, anggap saja dia ngasih nama teman khayalannya Jack Larson itu normal. Oke, yang nggak normal saat James ini dibawa mamanya ke toko mainan. Terus mamanya itu ngelihat ada mainan pesawat. Dia bilang pada James, James, lihatan di bawah pesawat ini ada bom.
Dijawab sama James, "Mama, ini bukan bom, ini namanya drop tank. Drop tank itu tangki tambahan pesawat." Nah loh, anak kecil mana tahu tentang drop tank? Siapa yang ngasih tahu? Intan aja nggak tahu loh kalau di pesawat itu ada perangkat yang namanya drop tank. Bokap nyokapnya juga nggak tahu kalau di pesawat itu ada perangkat yang namanya drop tank. Look, there's a bomb on the bottom of it. He said, "That's not a bomb, Mama, that's a drop tank." Bukan cuman itu, pada waktu pelajaran sekolah suruh gambar nih ya, orang-orang anak-anak kecil biasanya itu gambarnya pemandangan kayak gitu ya. Jack gambarnya apa? Yang dia gambar kecelakaan pesawat. Bukan cuman itu doang, Jack ini sering banget mengigau loh. Mengigau itu dalam seminggu dia itu 5 hari ngigau. Dia itu ngigau berteriak-teriak sambil bilang, "Little man can get out, little man can get out." Itu kalau bahasa Indonesia artinya anak kecil tidak bisa keluar. Ini kayak kode sandinya pesawat, kode timnya sana gitu kan ya. Up and he'd be screaming and he'd always be laying on his back, kicking his feet up at the ceiling. And I'd say, "Baby, what were you dreaming about?" And he'd say, "Airplane crash on fire, little man can't get out." Terus mama papanya bingung, iya kan, kok selalu mengigau itu. Pada suatu hari papa mamanya ini tanya ke James, James, maksudnya little man itu siapa toh James? Dijawab sama James, "Aku." Ditanya sama bapaknya, "Memang pesawatku kenapa?" "Pesawatku kebakaran, Pak." Ditanya lagi sama bapaknya, "Kenapa kok kebakaran?" James cerita, "Jadi namaku itu James McReady Huston. Dia itu seorang pilot yang ditembak oleh tentara Jepang pas nerbangin pesawat." "Pesawatmu namanya apa?" Dijawab sama James, "Corsair." "Lah terus pesawatmu lepas landas di mana?" Dijawab sama James, "Lepas landas dari kapal induk." "Kamu inget nama kapal indukmu itu apa?" "Inget, Pak, namanya adalah Natoma." Nah lo, anak kecil itu biasanya taunya kalau pesawat lepas landas kan di bandara. Kok dia tahu ada pesawat yang lepas landas di kapal induk? Tapi ini pun tetap dianggap angin lalu sama papa mamanya James. Karena papa mamanya James itu kan ya sekali lagi dari keluarga Kristen yang tidak percaya sama reinkarnasi. Pada suatu hari, pas James lagi ultah, papanya itu ngebeliin James buku, yang mana bukunya itu judulnya Battle of Iwo Jima. Di situ James langsung berteriak, "Pa, di sini loh Pak aku ditembak." Lah, langsung Bruce itu kayak kesambar petir gitu ya. Ini anak halu, tapi halunya itu kok kayaknya cocok ya sama sejarah-sejarah yang pernah dia dengar. Lalu Bruce itu langsung ngeriset, tahu apa yang ditemukan Bruce. Yang pertama, kapal Natoma memang salah satu kapal induk yang dipakai di Perang Dunia Kedua di Operasi Iwo Jima. Yang kedua, Jack Larson, teman khayalan James, adalah seorang pilot yang juga bertugas di kapal Natoma. Yang ketiga, ada loh pilot yang namanya James Huston, yang mana beliau itu meninggal 3 Maret 1945. Dia ditembak saat nyetir pesawat Corsair. What kind of airplane is that? To Corsair. Page 3, going over a plane as if he's doing a pre-flight check. He would continue to say and do things that were puzzling, like the time his mom bought him a toy airplane. Bahkan James ini dibawa ya sama bokap nyokapnya pergi ke rumahnya James Huston, yang mana dia bertemu dengan Anne. Anne ini adiknya James Huston, masih hidup pada saat itu, usia dia 84 tahun. James itu cerita sama Anne, "Iya, ibu kita namanya Ruth kan," yang mana Anne pun itu sampai, "Oh, fake ini reinkarnasi dari James Huston." Anne itu bilang, setelah James meninggal, bapaknya itu terpukul banget. Kehilangan James itu terpukul banget sampai dia mencari informasi tentang James, dia itu nggak nemu. Lah sekarang ini anak bisa menceritakan sedetail ini. Nggak ada lagi penjelasan lain selain dia memang reinkarnasi dari James Huston. Ini case yang kedua. James ini sampai sekarang masih hidup ya, tapi memorinya tentang masa lalu semakin bertambahnya usia, memorinya itu semakin tergerus, dan untung saja James ini bisa balik normal. Dia sudah tidak ngigau-ngigau lagi tentang pesawat yang tabrakan itu, tentang pesawat jatuh. Mungkin kalau teman-teman ketemu sama James Leininger ini,
Ingatan James tentang masa lalu tidak akan sekuat waktu dia masih anak-anak. Kalau dua case di atas, reinkarnasi dari orang-orang yang nggak terkenal, kita nggak tahu siapa toh itu Luke D. Davy, siapa toh itu James Huston. Case ketiga ini dari tokoh yang terkenal, yaitu Anne Frank. Siapa toh itu Anne Frank? Dia itu remaja Yahudi yang mana dia adalah korban Holocaust. Apa itu Holocaust? Ya teman-teman kalau nggak ngerti Holocaust, keterlaluan ya. Garis besarnya, Holocaust itu ulahnya Hitler untuk membasmi kaum Yahudi. Diarinya Anne Frank itu terkenal banget sampai jadi bestseller. Intan baca pada waktu SMP pinjam di perpustakaan diarinya Anne Frank ini. Barbro Karlen, seorang penulis dari Swedia, dia mengklaim bahwa dirinya punya ingatan tentang Anne Frank. Siapa sih Barbro Karlen? Dia kelahiran Swedia pada 24 Mei 1954. Pada saat usianya 2 tahun. Nah lo, 2 tahun semua ini usianya anak-anak ini. Dia bilang ke mamanya, kalau nama dia itu Anne, bukan Barbro. And when I was about 2 years old, I told my mother that my name was not really Barbro, it was Anne. Barbro juga sering cerita pengalaman dia pada saat berada di kamp konsentrasinya Nazi. Barbro kan lahirnya 1954. Kalau dia 2 tahun, berarti tahun 1956. Pada saat itu, diari Anne Frank itu belum diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Karena Barbro ini aneh, makanya orang tuanya itu ngebawa dia ke psikiater. Pada saat di psikiater, psikiater itu bilang ini anak halu. Ya namanya anak kecil ya, biasa kalau punya imajinasi yang tinggi. Ya udah, akhirnya Barbro itu, oh ya mungkin aku halu ya. Kurang lebih kayak gitu. Pada saat Barbro berusia 11 tahun, pas pelajaran sejarah, gurunya menceritakan tentang Anne Frank. Langsung Barbro itu kayak ngeh gitu loh. Loh, Anne Frank ini beneran ada loh. Jadi selama ini aku bukan halu. Dia cerita sama papa mamanya. Lah papa mamanya itu untuk memuaskan hatinya Barbro, diajaklah Barbro ke Amsterdam. Gunanya apa ya? Untuk mengunjungi rumahnya Anne Frank. Loh, Holocaust kan aja di Jerman toh Cik Intan. Lah ini kok rumahnya ada di Amsterdam. Jadi ceritanya Anne Frank ini begitu tahu ada program Holocaust nih ya, keluarganya itu pindah ke Amsterdam. Wajar dia lari ke Amsterdam. Tapi sakno banget guys, kasihan banget. Endingnya mereka pun juga ketangkep meskipun sudah lari di negara lain. Balik lagi ke kisahnya Barbro yang lagi mengunjungi rumahnya Anne Frank. Dalam autobiografinya And the Wolf Called, Barbro ini menceritakan kisah kunjungannya saat dia pergi ke rumahnya Anne Frank. Pada saat itu bapaknya itu pengen naik taksi, terus sama Barbro dilarang. Nggak usah Pak, jalan aja ke rumahnya Anne Frank, aku tahu jalannya. Bapaknya itu bilang, loh kita ini belum pernah ke Amsterdam sebelumnya. Dari mana kamu tahu rumahnya Anne Frank? Aku bilang tahu ya tahu. Barbro menemukan jalan ke rumahnya Anne Frank. Dia juga mengenali detail konstruksi dan perabotan yang ada di rumahnya Anne Frank tersebut. Yang mana dia mengklaim itu berubah sejak Anne Frank meninggalkan rumah itu. And I found myself saying to them, we don't need a cab, we're not far away. And I knew exactly where we were. And he said, how can you say that? You've never been here before. I said, well, I don't know, but let me show you the way. I know it's not far. Sekarang kita terbang ke Inggris, yang mana ini juga kisah reinkarnasi yang terkenal ya, tentang The Pollock Twin. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri, namanya adalah Florence dan John Pollock. Florence dan John ini punya 2 anak, namanya adalah Joanna dan Jacqueline. Pada tahun 1957, Joanna itu berusia 11 tahun, Jacqueline berusia 9 tahun. Pada 5 Maret 1957, Joanna dan Jacqueline ini ngajak temennya yaitu Anthony, yang mana Anthony berusia 9 tahun juga, untuk pergi ke gereja bareng-bareng.
Pas 3 bocil ini nyebrang, ada seorang wanita yang nyetirnya itu ugal-ugalan dan nabrak 3 bocil ini sampai tewas. Yang mana diketahui driver si cewek ini lagi mabuk. Kita bisa bayangkan ya, kalau kita jadi John sama John, kita jadi Florence sama John Pollock, yang mana kita kehilangan punya 2 anak, kehilangan dua-duanya, kehilangannya kayak gini pula. Pasti syok banget kan. Sehingga Florence sama John Pollock ini memutuskan untuk pindah dari Hexham ke Whitley Bay, yang mana dia kepingin cepat move on. Dia wis gak kepingin ngeliat pemandangan-pemandangan lama, dia nggak kepingin tiap hari ngeliat jalan di mana anak-anaknya meninggal. Ya udah, dia pindah ke Whitley Bay. 1 tahun setelah tragedi tersebut, Florence ini melahirkan lagi bayi kembar yang dia namai Gillian dan Jennifer. Pada saat bayi, mereka itu punya tanda lahir, yang mana tanda lahirnya itu berada di lokasi di tempat kecelakaan Joanna dan Jacqueline. Maksudnya apa? Si Jennifer itu punya tanda lahir di pinggul, yang mana letaknya itu persis kayak luka yang dialami Jacqueline pas kecelakaan. Meanwhile, Gillian itu punya tanda lahir kayak garis tipis gitu di alis kanannya, yang mana ini mengingatkan lukanya Joanna yang ngebikin Joanna meninggal pada saat kecelakaan. Oke lah, anggap saja tanda lahir itu kebetulan nih ya. Pada saat si kembar berusia 2 tahun, 2 tahun lagi nih, si kembar itu minta mainan yang biasa dimainkan kakak-kakaknya. Yang mana itu mainan disimpan di gudang. Lah, kok tahu ada mainan itu? Bahkan si kembar ini bisa menyebutkan nama mainannya. Bukan cuman itu, keanehan juga terjadi saat di sekolah. Pada suatu hari, mereka jalan nih ya sama gurunya, sama temen-temennya. Tiba-tiba Gillian itu berteriak kepada Jennifer, lihat itu yang nabrak kita, itu mobil itu tuh yang nabrak kita. Sampai guru sama temen-temennya itu pada bingung semua, ini anak ngomong apa, ya kan? Setelah diselidiki, ternyata mobil itu adalah mobil dengan tipe dan warna yang sama yang nabrak Joanna dan Jacqueline. Pada saat itu, John itu langsung ngeh, oh ini reinkarnasi dari Joanna dan Jacqueline. Tapi karena mereka berdua berasal dari kepercayaan Katolik ya. Katolik itu juga kepercayaan yang tidak percaya reinkarnasi. Pokok yang anaknya Abraham itu tidak percaya reinkarnasi. Florence itu berusaha menenangkan John. Ayolah Pak, kamu bisa lah move on Pak. Wis ndak usah terkenang sama Joanna dan Jacqueline. Masa lalu ya wis masa lalu. Dipikirnya John itu gak bisa move on. Dipikirnya John itu lagi kena mental. Terus Florence itu kepengin untuk menenangkan hatinya John gitu ya, untuk ngilangi stres. Ayolah kita berkunjung ke Hexham, rumahnya yang dulu. Dibawalah si kembar itu ke Hexham. Lah kok si kembar yang belum pernah ke Hexham sama sekali bisa hafal nama-nama jalan yang ada di kawasan Hexham tersebut. Dia juga tahu jalan pintas menuju ke sekolah dan rumah teman-temannya Joanna dan Jacqueline. Loh, ini kan rumahnya Anthony kan, yang pada waktu itu yang sering kita ajak ke gereja kan. Bahkan si kembar itu juga tahu taman bermain letaknya ada di mana, dan yang ngebikin Florence bener-bener kaget pada saat Gillian itu bilang, boneka Teddy ini punyaku, boneka kelinci yang namanya Tommy adalah punyamu. Dia bilang gitu sama Jennifer, yang mana Florence langsung kaget karena karena Florence tahu nama boneka anak-anaknya itu, dia tahu. Itu tadi sebagian cerita tentang reinkarnasi. Seperti yang kita tahu ya, namanya anak kecil itu kan nggak bisa bohong itu. Meskipun ada anak-anak yang mengingat kehidupan sebelumnya, yang Intan bahas cuma 4, tapi aslinya ya banyak anak-anak yang mengingat kehidupan masa lalunya itu ya banyak. Tapi sampai sekarang bukti ini belum bisa diterima sebagai bukti konkret bahwa reinkarnasi itu beneran ada. Dari sudut pandang ilmiah itu belum ada bukti yang bisa diverifikasi. Ngomong-ngomong tentang reinkarnasi, Intan juga heran. Kenapa ya Intan ini kok demen banget sama tokoh yang namanya Panji?
Kaos yang Intan pakai, ini gambar Kuan Yu kan, lagi dioperasi sama dokter Hua Tuo. Ada loh kaos Kuan Yu lagi sendirian. Ada juga kaos Kuan Yu bersama dengan saudara angkatnya Liu Bei dan Zhang Fei. Ada juga kaos Kuan Yu bersama dengan 5 jenderal macan. Kuan Yu tak taruh di paling depan. Videonya Intan YouTube tentang Kuan Yu itu 8 seri sendiri. Ini sepanjang sejarah terpanjang, cerita Kuan Yu terpanjang ini. Kayaknya ada alasan kenapa Intan ini kok suka banget sama Kuan Yu. Jangan-jangan pas zaman 3 negara Intan ini adalah Liu Bei yang sering diselamatin Kuan Yu. Oke guys, gimana? Kalian tim yang percaya reinkarnasi apa enggak? Oke deh, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Xie ni Kuan Kan, Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.